Halo, selamat datang buat teman-teman semua. Hmm, bentar lagi kita mulai aja ya. Sebelumnya suaraku masuk kan ya, jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke, oke, makasih. Oke, dimulai aja kali ya. Halo, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radista Saja, saja dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya sebagai fasilitator dan pembawa acara pada agenda sore ini. Untuk agenda sore ini sendiri adalah instalasi untuk persiapan course ke depannya ya. Jadi untuk teman-teman dimohon memperhatikan dengan baik tentang apa yang disampaikan oleh pembicara nanti gitu. Terus selain itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyalakan waktunya pada sore kali ini. Tetap semangat semua ya di tengah pandemi yang seperti ini. Semoga semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Jikalau tidak, semoga bisa melewati segala urusannya dengan lancar. Amin. Untuk teman-teman yang nantinya ada pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Selain itu, teman-teman juga bisa chat nih di kolom chat yang tersedia tentunya, dan atau enggak private chat ke saya juga nggak apa-apa. Oke. Without further ado, here's our speaker, Arik, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Saga. Um, dan selamat datang teman-teman di kelas ini. Um, Dimohon untuk teman-teman semua nyiapin download Python dan juga Visual Studio Code. Karena kalau teman-teman udah download filenya, nanti teman-teman bisa ngikutin proses instalasinya. Kalau misalnya emang belum di-download, nanti teman-teman bisa selalu refer, buka lagi PPT-nya dan melakukan proses instalasi sendiri. Jadi pertama-tama kita mau ngenalin dulu ya tentang Python-nya Learn dan cara kerjanya itu seperti apa sih. Oke, jadi yang pertama itu, apa itu Python-nya? Python-nya ini adalah channel YouTube yang berisi konten kreatif bertema pemrograman dan teknologi. Nah, dari inisiatif ini, kami bikin yang namanya Python-nya Learn, yang merupakan itu ya, kelas pemrograman dasar gratis. Jadi seperti itu, ini bermula dari suatu channel YouTube, dan kita mau ngajarin teman-teman semua tentang pemrograman atau memperkenalkan ke semuanya ya. Lanjut, jadi apa sih yang akan dipelajari selama 4 pertemuan ke depan? Jadi Jumat, Sabtu, terus minggu depan Jumat, Sabtu lagi. Kami bakal mencoba memperkenalkan yang pertama yaitu apa itu pemrograman, selanjutnya dasar pemrograman Python. Python itu apa? Python itu bahasa pemrograman ya, jadi itu salah satu bahasa pemrograman. Yang terakhir itu pengaplikasian, jadi bisa dipakai buat apa aja sih, misal mungkin teman-teman tahu ya, bisa bikin web, bisa bikin aplikasi Android, aplikasi iOS, pokoknya nanti setelah kelas ini selesai, teman-teman bakal kami kenalkan dengan apa aja sih fungsi dari pemrograman ini, karena sebenarnya nggak cuma di bidang IT aja sebenarnya, juga ada di mungkin di ekonomi, bisnis, bahasa, pokoknya sekarang ini udah luas banget ya aplikasi dari pemrograman itu sendiri, terutama yang menggunakan bahasa Python. Selanjutnya, apa sih yang harus kalian kuasai sebelum memulai? Sebenarnya nggak perlu menguasai apa-apa ya, tapi akan membantu apabila teman-teman yang pertama bisa mengoperasikan komputer, ya, jadi bisa buka file, mungkin bisa nginstal-nginstal, itu bakal membantu banget, ngecek email, saya rasa teman-teman semuanya bisa ya. Selanjutnya, teman-teman juga harus mau googling konsep, misal ada suatu, apa ya, yang tidak teman-teman pahami, karena pada dasarnya pemrograman ini adalah salah satu bidang yang bisa teman-teman pelajari basically basically gratis lah, karena semua materinya itu ada di
Google, ada di internet. Jadi, ada baiknya kalau teman-teman mau googling itu bakal sangat membantu banget, karena itu udah saya alami sendiri selama proses, mmm, belajar pemrograman saya. Selanjutnya, teman-teman akan terbantu apabila bisa memiliki pemahaman berbahasa Inggris, terutama membacanya aja ya, karena speaking atau listening mungkin nggak terlalu penting. Kenapa? Karena, eee, hampir semua atau mungkin semua bahasa pemrograman yang tulis, yang dibuat, itu dalam bahasa Inggris sintaksnya ya, apalagi Python. Python itu dulu dibuat untuk menjadi suatu bahasa yang sangat mendekati dengan bahasa manusia. Jadi sintaksnya, aturan penulisannya itu pakai bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman nggak terlalu paham ya nggak masalah, nanti teman-teman bisa belajar sambil jalan. Yang terakhir, teman-teman jangan malu mencari bantuan. Mmm, Maksud saya ya teman-teman jangan malu untuk tanya, teman-teman bisa tanya lewat Meet ini atau mungkin bisa buka server Discord, Pythonia Discuss dan tanya di situ. Eee, Lewat Discord itu juga teman-teman bisa japri personal chat ke saya. Walaupun demikian, hal-hal yang saya sebut tadi nggak wajib untuk dikuasai. Jadi nggak masalah kalau teman-teman emang nggak terlalu mahir dalam keempat hal di atas. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Kayaknya tadi kelewatan. Nama saya Arik. Berikut CV yang terakhir saya buat untuk ikut suatu lomba. Ya, jadi nama saya Arik Ramdhani, itu nama depan dan nama belakang. Saya usia 18 tahun. Mmm, Saya lulus dari SMA Negeri 3 Semarang dan sekarang lagi menetap di Kota Bogor. Mmm, saya dulu waktu di SMA mimpin, mmm, ekstrakurikuler fisika. Selain itu juga saya kadang-kadang ngisi di ekstrakurikuler robotik dan pemrograman web ya dulu. Saya agak lupa namanya. Selain itu sekarang, saya baru lulus 2021 ini dan akan menempuh pendidikan di CUSK Shenzhen di Cina, jurusannya Data Science and Big Data Technology. Data Science itu apa? Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa kita bahas di Discord atau mungkin bisa PC saya. Mmm, Teman-teman juga bisa cek GitHub saya, dan juga email di link berikut ya. Mmm, Selanjutnya saya juga hobinya itu main musik atau bikin musik kadang-kadang. Saya juga interest, jadi tertarik di bidang komputer itu terutama di machine learning dan artificial intelligence atau AI. AI itu kecerdasan buatan ya, jadi, mmm, yang teman-teman lihat misal teman-teman bisa buka kunci HP pakai wajah, pengenalan wajah seperti itu termasuk dalam ranah machine learning dan AI. Selanjutnya, dalam dunia komputer saya juga tertarik di game development atau bikin game ya, walaupun saya nggak jago, karena bikin game itu, mmm, banyak unsur selain komputer kayak desain dan juga musik. Anyway, mmm, saya pernah jadi intern di perusahaan software house yang namanya Codingworks, cuma sebentar. Waktu itu bantu bikin itu ya, aplikasi mobile, jadi bikin, tampilannya aja. Selanjutnya saya juga dalam mengajar, karena saya juga suka ngajar, saya pernah sempat jadi co-learn tutor, dari Februari tahun ini sampai Maret kemarin. Bikin video untuk SMP sama SMA, jadi bukan komputer ya, jadi cuman mengajar fisika, matematika, kimia. Mmm, Selanjutnya saya sampai sekarang masih ngajar di yang namanya Athena Study Center, ini adalah bimbel di Semarang, ngajarnya Python. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang, ikut andil dalam membangun Python Learn ini. Yang pertama ada Azhar Zaki Amanullah, mmm, dia kalau teman-teman mau lihat, ada di meeting ini juga, dia UGM masuk tahun 2020, jadi intake tahun lalu, jurusannya Teknik Elektro, dan dia fasilitator Python Learn sekaligus editor untuk channel Python-nya.
Selanjutnya ada moderator kita tadi, namanya Radista Saga. Dia juga Intek tahun lalu, jadi 2020, jurusan Teknik Biologi di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada yang nggak hadir, ini teman saya SMA, namanya Evan Cahaya Putra. Dia Intek tahun ini, Undip angkatan 2021, Teknik Mesin. Yang terakhir ada Rizky Fajar, dia juga dari UGM tahun lalu, seperti yang lain, jurusannya Computer Science sebagai fasilitator. Jadi ini teman-teman yang bantu membangun Python-Yaler. Oke, selanjutnya gimana sih kelas ini bakal berlangsung? Karena untuk meeting kali ini kita nggak bakal bahas materi, jadi kita bakal bahas tentang kelasnya aja. Yang pertama, semua link meeting akan dikirim melalui email ya. Jadi teman-teman tolong cek emailnya. Kalau nggak ada di folder utama, ya teman-teman cek di spam atau mungkin sosial. Kalau nggak ada, teman-teman bisa minta bantuan di Discord. Selanjutnya, assignment-nya akan dikirim melalui email ya. Jadi dikerjakan melalui yang namanya HackerRank. HackerRank itu apa? Nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, assignment-nya itu bakal dikirim, karena kita kan kelasnya bakal ada 2 minggu, bakal dikirim setiap Sabtu setelah kelas berakhir. Jadi 1 minggu 1 assignment aja. Dan teman-teman jangan khawatir, assignment-nya itu mudah, dan semua materinya pasti ada di PPT yang udah aku bikin. Jadi teman-teman selalu bisa buka PPT-nya lagi, terus dicoba kerjain. Kalau masih bingung, teman-teman bisa hop in ke server Discord Python-nya Discuss untuk itu ya, berkomunitas. Jadi nggak cuma tanya mengenai assignment, teman-teman juga bisa mungkin tanya tentang, sebenarnya Python itu bisa buat apa aja sih, atau bisa kenalan sama teman-teman yang lain, mungkin ada yang satu domisili, mau ketemuan atau gimana, itu teman-teman bisa berkomunitas di Discord. Jadi teman-teman bisa coba buka Discord. Untuk teman-teman yang misal di HP itu space-nya penuh, di-uninstall aja Discord-nya, terus buka di laptop, karena di laptop itu teman-teman bisa pakai yang namanya Discord Web. Discord Web itu teman-teman nggak perlu install apapun, jadi nggak usah khawatir tentang storage penuh ya. Oke, jadi Gmail untuk informasi, HackerRank untuk assignment, ini logonya ya. Yang ketiga yaitu Discord untuk komunitas. Selanjutnya, bagaimana cara lulus dari Python-Yaler? Maksudnya lulus adalah mendapat sertifikat penyelesaian ya. Jadi nggak terlalu susah. Yang pertama, teman-teman harus ngerjain assignment lewat HackerRank. Nanti bakal saya tunjukin caranya gimana. Selanjutnya, assignment ini bakal ditutup setiap hari Selasa. Jadi akan saya beri di hari Sabtu, terus teman-teman punya hari Minggu, Senin, dan Selasa untuk ngerjain. Setiap assignment ini soalnya ada 5 soal, dan 1 soal poinnya 1. Untuk teman-teman mau dapat sertifikat, minimal dapat 6 poin. Jadi totalnya 10 ya. Sekali lagi, soalnya nggak bakal susah-susah, dan teman-teman boleh selalu tanya di server Discord. Yang terakhir, teman-teman harus ikut setiap rangkaian kelas yang ada, jadi nanti kami akan mendata siapa yang hadir di setiap meeting. Oke, HackerRank itu platform latihan pemrograman. Kenapa pakai HackerRank? Karena di HackerRank itu ada fitur garis besarnya ya koreksi otomatis ya. Jadi seberapa banyak pun assignment yang dikirim oleh peserta itu kami nggak perlu melihat kodenya satu persatu. Jadi bakal langsung muncul, oh kode ini salah, kode ini benar. Jadi seperti itu ya. Nah, cara pakainya untuk saat ini teman-teman bisa sign up di HackerRank. Kalau misalnya nggak dilakukan sekarang juga nggak masalah, karena sign up-nya juga mudah. Tinggal teman-teman kalau punya akun Google ya tinggal sign up with Google, dan itu nggak bakal makan waktu yang lama. Oke, Discord. Kenapa sih kita pakai Discord? Discord itu media sosial yang berbasis server. Jadi mungkin
kalau di analogi ya lebih mirip ke Line, Telegram, atau WhatsApp, tapi Discord ini terbagi dalam server-server. Server ini seperti grup Line, grup WhatsApp, atau grup Telegram, seperti itu ya. Mmm, Kenapa ini cocok buat komunitas? Karena di Discord itu, ada bisa terbagi dalam berbagai text channel. Text channel itu adalah tempat teman-teman bisa ngirim chat. Nah, text channel itu bisa kami bagi dalam beberapa tema. Misal ada text channel diskusi, ada yang tentang assignment, ada juga yang tentang apa, umum aja, jadi bahas random bisa di situ. Nah, hal ini bakal membantu untuk apa ya, untuk anggota-anggota server yang baru. Jadi mereka nggak bakal, tenggelam gitu informasinya. Jadi kalau yang tentang assignment ya cuma ada di sectional assignment gitu ya. Jadi itu adalah tujuannya pakai Discord. Bakal saya tunjukin ya, eee, tampilan Discord bagi teman-teman yang masih belum familiar. Oke, jadi, sepertinya udah kelihatan ya. Ini tampilan Discord saya ya. Jadi tentunya beda sama teman-teman karena saya udah join banyak banget server. Tapi ini adalah server Pythonia Discuss. Jadi teman-teman bisa lihat ada yang namanya text channel. Text channel itu seperti ini ya, diawali dengan tanda pagar atau hashtag yang bisa dinamai. Jadi ada yang welcome, um, cara pakai, react role, dan kawan-kawan. Dan saya bisa mengatur di mana anggota bisa mengirim chat. Contohnya, teman-teman nggak bisa ngirim chat ke text channel welcome. Kenapa nggak bisa? Karena biar nggak tenggelam aja informasinya, dan text channel ini emang bukan ditujukan untuk berdiskusi. Nah, teman-teman, however, bisa ngirim teks atau bisa ngirim chat di channel ini ya, diskusi materi. Halo. Nah, ini teman-teman bisa berdiskusi di text channel yang tepat. Ada diskusi materi, diskusi assignment, ada juga yang umum, ini berarti random ya, teman-teman bisa bahas apa aja. Dan juga yang dari kemarin mungkin teman-teman udah perkenalkan diri teman-teman, itu ada di text channel perkenalan. Jadi seperti itu, saya harap teman-teman mau mencoba pakai Discord karena emang, saya dengar banyak juga di universitas itu yang pakai Discord untuk apa ya, kelasnya atau mungkin untuk seperti praktikum, ujian itu banyak. Saya sudah, dengar dari teman-teman. Oke, kembali lagi, eee, ini, cara teman-teman kalau mau mendukung kami ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti rangkaian kelas secara aktif, jadi ikut meramaikan komunitas Pythonia. Teman-teman juga bisa follow Instagram di @pythonia.learn dan juga subscribe dan tonton, video-video di channel YouTube Pythonia. Selain itu kami juga buka link donasi, traktir.id sebagai, cara untuk teman-teman kalau mau mendukung kami. Tentunya teman-teman nggak wajib melakukan ini semua, but we will, appreciate it if you guys do. Oke, jadi seperti itu sebelum masuk ke instalasi Python, kalau ada yang mau teman-teman tanyakan mengenai alur jalannya kelas, bisa ditanyakan. Ayo teman-teman yang ada pertanyaan bisa, kalau mau ngomong langsung bisa raise hand dulu, terus kalau enggak bisa lewat chat. Mungkin ini Rick, tadi ada teman tanya gitu, kalau semisal nih versi Python-nya itu pakai yang 3.8 gimana gitu? Iya, kalau misal teman-teman pakai Python yang versinya nggak terbaru, nggak masalah. Mmm, saya mungkin bisa bilang kalau versinya di atas 3.6 itu nggak masalah, karena sepertinya kita, pakai suatu update terbaru yang mulai dari 3.6. Jadi buat teman-teman yang punya Python di bawah versi 3.6, saya sarankan install ulang. Gampang kok install ulangnya, tinggal download lagi terus install lagi, gitu aja.
Oke, saya kira belum ada yang mau ditanyakan ya. Oh, ada yang Itu ada present. yang resen tuh. Ya, silahkan bisa. Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alvin Mardova, aku dari Matematika Undip 2020. Aku mau nanya nih, mungkin agak gaptek atau gimana, tapi aku mau nanya. Misalkan kan kita kan sekarang pakai Python 3.9 ya, 3.9. Nah, misalkan nanti ada yang baru 4.0 atau 4.1, nah itu kita install lagi ulang atau update aja atau gimana? Oke, terima kasih. Sudah itu aja ya. Saya jujur pernah pakai satu versi Python itu lama, jadi saya bahkan baru install 3.9 itu sebelum kelas Python ya Learn. Jadi kalau misal saya emang jadi Python dulu kan ada versi 1, versi 2, terus sekarang itu versi 3. Nah, dari awal saya belajar pemrograman itu, saya nggak pernah mengalami yang versi 1. Tapi setahu saya, versi 2 dan 3 itu sempat masih bisa dipakai secara bersamaan sampai Python ini ngasih pengumuman bahwa, "Oh, kita bakal berhenti support versi 2." Nah, kalau menurut saya, ketika Python bilang support-nya bakal dihentikan untuk suatu versi, baru teman-teman ada urgensi untuk install yang terbaru. Kalau belum ada, menurut saya ada urgensinya, tapi nggak terlalu urgent. Jadi, ya mungkin install terbaru untuk biar update aja, itu kan nggak masalah. Tapi kalau emang udah dihentikan support-nya, itu biasanya udah berhenti. Jadi semua mmm, semua library, package yang berhubungan dengan Python, itu semuanya udah tutup untuk suatu versi. Jadi seperti itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dari teman-teman? Em, ini ada yang tanya, Rick, PPT-nya nanti dibagi nggak? Tadi kayaknya udah bilang dibagi ya? Iya, jadi sebenarnya PPT-nya udah kami kirim melalui email, teman-teman. Jadi dicek emailnya yang pertama, dan untuk materi-materi yang ke depan, PPT-nya akan diberikan setelah meeting selesai. Jadi besok kita ada meeting lagi, setelah itu langsung teman-teman bisa cek di email bahwa PPT-nya udah kekirim. Itu bisa dicatat ya kalau PPT-nya udah dikirim lewat email. Sepertinya itu dulu, Rick, dari Oke, teman-teman semua. Bisa dilanjut lagi, monggo. oke. Jadi untuk section selanjutnya yaitu instalasi Python, mmm, saya harap teman-teman kalau misalnya emang belum mendownload Python, teman-teman bisa nyimak dulu, jadi tahu alurnya seperti apa, dan nanti dilakukan setelah meeting. Atau kalau emang teman-teman udah download, diikutin aja. Jadi yang pertama teman-teman harus download dulu ya, pergi ke ini ya, ini gampangnya ya python.org/downloads pakai S. Udah gitu aja. Nanti teman-teman langsung download yang disarankan sama website-nya. Dalam kasus ini yaitu yang terbaru 3.9.6. Saya sepertinya pakainya yang 395, jadi udah agak lama. Ya nggak lama, maksudnya lebih lawas dari yang terbaru. Selanjutnya jalankan program ya, jadi diklik 2 kali. Tentunya Python ini bisa buat ini ya, Linux maupun macOS. Jadi buat teman-teman yang nggak pakai Windows nggak masalah, karena kelas ini juga nggak tergantung dalam satu sistem operasi. Selanjutnya, jadi setelah dijalankan, teman-teman bakal menemukan ini ya, halaman seperti ini. Ini jangan lupa untuk dicentang ini ya, add Python 3.9 to path. Jadi yang harus apa, yang harus dicatat ya ininya aja. Jadi ini harus dicentang. Kalau yang atas ini dicentang juga nggak masalah karena nggak terlalu berpengaruh. Kalau yang bawah ini wajib dicentang. Udah sih itu aja, terus langsung teman-teman install now, next next next, seperti biasa. Jadi seperti itu. Jadi, sekarang, kami mau nungguin teman-teman untuk install Python dulu. Kalau misal ada masalah bisa, mmm, taruh di kolom chat atau mungkin di screenshot-nya bisa dilempar ke Discord. Jadi mungkin, kami tunggu sampai
sekitar 5 menit ya, jadi sampai 16.36. Atau nanti kalau yang udah install bisa komen di kolom chat aja juga nggak apa-apa, boleh banget tuh. Ya, jadi biar kami tahu teman-teman udah install, bisa bilang di kolom chat, saya sudah install, atau mungkin, oh ini saya dapat error di sini. Tapi menurut saya sih untuk instalasi Python agak straightforward. Mungkin untuk yang Visual Studio Code nanti bisa ada beberapa error yang dialami. Udah lumayan banyak tuh yang bisa yang keinstall. Oke. Mungkin mau lanjut aja. Oke. Ya. Oke. Terima kasih, Zaki. Oke. Jadi untuk teman-teman yang kalau ada error bisa kabarin, atau mungkin nanti kasih tahu di Discord ya. Tapi sepertinya lancar, jadi kita bisa lanjut ke Visual Studio Code. Oke, sebelum itu sebenarnya kita mau periksa instalasi Python dulu. Ini teman-teman perhatikan, karena mungkin agak kurang intuitif bagi teman-teman yang belum pernah belajar pemrograman. Oke, jadi kalau udah, teman-teman bisa buka command prompt di Windows. Cara bukanya gimana? Tinggal cari aja ya. Jadi karena saya pakai Windows, saya bisa bentar ya. Karena saya pakai Windows, saya bisa kasih demonstrasi. Jadi cari aja ya command prompt, atau CMD juga bisa, CMD seperti ini. Teman-teman buka yang command prompt. Untuk teman-teman yang pakai Mac atau Linux, bisa buka yang namanya terminal. Kalau nggak salah, kalau di Linux itu bukanya Ctrl-Alt-T. Kalau di Mac saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai Mac. Tapi buka aja terminal, bentuknya mirip sih kayak gini. Oh, bakal muncul seperti ini. Nah, untuk periksa instalasi Python, yang kita lakukan adalah buka Python tentunya ya. Tapi Python itu adalah suatu bahasa pemrograman, jadi dia nggak dibuka secara tradisional seperti aplikasi lain, jadi nggak diklik 2 kali gitu, enggak. Jadi teman-teman buka dengan pakai command prompt atau terminal. Tinggal ketik PYTHON, di sini banyak yang typo dan dapat error. Banyak banget, in fact. Banyak yang nulis PHYTON, atau pokoknya jangan sampai typo, karena
command prompt ini bakal menerima sinteks yang harus benar, jadi nggak boleh ada yang beda katanya. Dan untuk kasus Python itu terinstall dengan sinteks python. Setelah itu teman-teman enter, bakal muncul seperti ini kalau instalasi Python-nya berjalan dengan lancar. Versinya mungkin berbeda, atau mungkin ini ya, metadatanya ini mungkin beda karena komputer kita nggak sama kan. Tapi intinya bakal terbuka Python, terus ini adalah versinya. PY aja juga bisa, ya benar. Kata Ahmad ini ya. Jadi PY itu short untuk Python, bisa untuk buka Python di command prompt. Oke, kita bakal coba program pertama kita, yaitu print. Print ini apa? Print ini nanti kita jelasin, tapi teman-teman untuk saat ini coba ketik print, kurung buka, terus di dalam kurungnya ini teman-teman kasih tanda petik yang diisi kata apapun. Kalau mau ikutin yang saya ketik, maka tulis hello world. Teman-teman bisa ngetik apapun di dalam tanda kutip ini ya. Jadi bisa nulis misal nama teman-teman atau apapun lah. Pokoknya ketik apapun di dalam tanda petik ini. Untuk tambahan, teman-teman juga bisa pakai petik yang satu. Jadi kan ada petik yang satu seperti ini, ada yang dua. Teman-teman bisa pakai apapun asal kedua yang mengelilingi kalimat itu sama. Kalau udah, bisa enter. Nah, teman-teman bakal lihat di bawah ini adalah tempat output dari programnya ya. Outputnya itu tertulis identik dengan yang teman-teman tulis di dalam fungsi print. Ini aku coba lagi ya. Aku mau ngeprint namaku nih. Arik spasi Ramdhani. Setelah itu aku tutup lagi. Ini kalau aku enter, maka yang muncul adalah Arik Ramdhani. Jadi seperti itu. Kalau nggak ada masalah, berarti instalasi sudah benar. Teman-teman bisa silang aja command prompt-nya. Dan selamat teman-teman bisa udah menginstal bahasa pemrograman Python. Kalau ada masalah, bisa langsung bilang di chat ya. Jangan lupa. Kira-kira ada yang error nggak nih dari teman-teman semua? Dari langkah-langkah awalnya ini. Kalau ada, kalau misal sungkan atau gimana, bisa PC juga nggak apa-apa. Kalau nggak lewat kolom chat, ini nggak apa-apa. Kalau udah berhasil, bisa bilang di kolom chat aja sekalian. Jadi kami tahu kalau teman-teman udah berhasil. Oke. Ini baru 2 nih. Iya, sekali nih. Oke. Alhamdulillah. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita mau jelasin apa itu print. Ini adalah fungsi pertama yang bakal teman-teman pelajari di kelas ya. Jadi kita bakal belajar print doang hari ini. Print itu adalah fungsi. Fungsi itu kalau teman-teman tahu, mungkin kalau pernah belajar matematika, fungsi itu kan biasanya fx ya. Jadi suatu algoritma yang memetakan x ke y. Tapi kalau teman-teman nggak paham, nggak apa-apa. Intinya fungsi print ini bakal memunculkan data ke output seperti yang tadi kita lakukan. Kita print hello world misal, atau tadi sempat print Arik Ramdhani, maka yang teman-teman lihat di outputnya adalah yang teman-teman tulis di fungsi print. Mudahnya seperti itu, kita bakal belajar lebih lanjut besok. Jadi data yang di print itu dimasukkan di dalam kurung ya. Jadi print dalam kurung hello world. Nah, satu kesatuan ini dari kutip yang sebelah kiri sampai yang sebelah kanan itu adalah suatu data. Ya. Jadi yang ini namanya tipe datanya namanya string, tapi kita nggak bahas string untuk hari ini, itu untuk besok. Intinya data yang ada di dalam fungsi print ini bakal muncul ke output. Seperti itu ya. Di suatu fungsi yang cukup sederhana. Biasanya teman-teman kalau belajar bahasa pemrograman, mau itu JavaScript, Java,
C++ itu biasanya kalau teman-teman lihat tutorial pasti bakal memunculkan suatu ke output menggunakan suatu fungsi. Dan biasanya yang ditulis itu adalah hello world. Saya kurang tahu kenapa hello world, tapi biasanya tutorial-tutorial ngasih seperti itu. Bahkan mungkin kalau teman-teman belajar pemrograman di perkuliahan, saya sebenarnya belum pernah, tapi mungkin profesornya juga ngajarin pakai hello world. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bakal install VS Code atau Visual Studio Code. VS Code ini buatannya Microsoft. Jadi VS Code itu adalah text editor ya. Dia nggak cuma buat nulis Python, tapi dipakai untuk banyak bahasa pemrograman. Kebanyakan sih dipakai untuk web development, jadi untuk bikin web. Tapi untuk simplicity kita bisa pakai VS Code untuk Python juga. Singkat cerita, VS Code itu seperti Microsoft Word-nya Python. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman bisa ngedit teks. Jadi seperti Microsoft Word, teman-teman nulis kode terus bisa dihapus. Tapi nggak bisa di bold ya, karena ngapain juga kode di bold. Pokoknya tool-tool yang dimiliki oleh VS Code ini bakal membantu teman-teman dalam menulis suatu program. Misalnya, nanti warna dari sinteks ke sinteks itu berbeda, biar teman-teman bisa lebih mudah menavigasi kodenya ya. Nanti bisa kita lihat kalau udah masuk ke materi. Cara installnya gimana? Pertama, teman-teman harus download dulu di code.visualstudio.com. Ini bisa buat Mac juga, jadi tinggal download aja. Karena aku pakainya Windows, jadi screenshot yang bisa aku ambil itu ya tulisannya download for Windows. Dan pasti bakal langsung direkomendasi ke yang stable build atau build yang udah stabil ya. Jadi ini adalah versi yang udah stabil. Buat teman-teman yang belum download, mungkin downloadnya bakal memakan waktu. Saya lupa berapa ukurannya, kayaknya puluhan atau mungkin sampai ratusan, tapi nggak banyak-banyak banget. Dan teman-teman bisa coba nanti ya setelah meeting. Untuk yang udah download, kita bisa langsung coba. Jadi yang pertama harus terima dulu ya lisensinya. I accept the agreement. Ini yang dicek tentunya. Kalau enggak, teman-teman nggak bisa next. Setelah itu, teman-teman pilih destinasi instalasinya. Kalau secara default, pastinya seperti ini ya. Kalau di Windows, users, ini username teman-teman, app data local programs, Microsoft VS Code. Buat teman-teman yang punya hard disk banyak, mungkin mau mindahin ini, bisa dipindah. Setelah itu next aja. Ini sepertinya ini udah otomatis tercentang, tapi kalau misalnya belum, ya udah dicentang. Lainnya sih opsional. Kayak misal teman-teman mau create a desktop icon, jadi nanti bisa dibuka dari desktop atau enggak, itu terserah teman-teman. Tapi yang wajib ini ya. Sepertinya pun ini udah dicentang secara default. Setelah itu tinggal next aja, terus install. Kalau mungkin udah selesai, sebelum lanjut ke step berikutnya, yaitu ngetes Python di VS Code, kami mau nunggu teman-teman dulu untuk selesai ini, karena mungkin bakal memakan waktu ya. Ya, sorry. Ya, jadi ketika instalasi ini selesai, teman-teman bisa kirim chat di chat box. By the way, untuk teman-teman yang mungkin udah pernah pakai Python dan nggak mau pakai VS Code, nggak masalah. Kemarin teman saya ada yang nanya, kalau pakai PyCharm gimana? Saya jujur juga lebih suka PyCharm, tapi karena VS Code ini lebih ringan dan juga ukurannya lebih kecil, dan user interface-nya juga nggak seribet PyCharm, untuk kelas ini saya pakai VS Code. Oke, karena udah ya, mungkin. Kita tunggu lagi sebentar mungkin untuk teman-teman yang masih install, karena waktu kemarin saya install itu cukup memakan waktu. Oke, terima kasih responsnya ya.
Karena kalau ada komunikasi gini, kami jadi tahu ya, apakah teman-teman mengalami kesulitan atau enggak. Dan tolong untuk materi ke depannya juga seperti itu, apabila saya atau Saga atau siapapun yang berbicara ngomongnya terlalu cepat, teman-teman bisa ngomong aja. Atau mungkin kadang suaranya juga nggak jelas, bisa dibicarakan. Oke, kalau udah, kayaknya udah banyak yang berhasil install, kita bakal buka Visual Studio Code. Jadi ini adalah tampilan sebelum teman-teman nginstal Python di Visual Studio Code. Teman-teman nggak perlu tahu kenapa harus install Python di VS Code, tapi yang ada faktanya adalah teman-teman harus. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman buka kotak 3, setelah ini akan saya buka Visual Studio Code. Sebelumnya teman-teman lihat, teman-teman buka yang install yang namanya extension Python. Jadi ini ya, kotak ini yang bentuknya kayak Rubik. Terus teman-teman cari Python. Jangan tipe PYTHON ya. Terus teman-teman install yang ada bintangnya. Kalau nggak ada bintangnya, ya yang dari Microsoft pokoknya. Ya, jadi pergi ke extension, cari Python, lalu install yang ini. Kalau teman-teman sudah melakukan, bisa bilang di kolom chat. Bentar ya. Ini saya akan coba buka Visual Studio Code yang di komputer saya ya. Oke, ini demonstrasi yang udah saya coba. Jadi buka extension, terus cari Python. Nah, seperti ini ya. Oh, by the way, kalau udah selesai diinstal, ternyata tulisannya masih installing kayak gini mungkin. Jadi ada juga yang nanya, kok ini installing terus gitu. Tapi saya udah ngetes Python di Visual Studio Code saya, dan udah bekerja, jadi sepertinya nggak masalah kalau tulisannya installing. Kalau teman-teman udah berhasil install extension Python di VS Code, teman-teman bisa chat di kolom chat. Nah, ini udah berubah ya, reload required. Ya, diklik aja reload. Oke, jadi kalau udah terinstall, tulisannya bakal seperti ini. Bakal ada tulisan uninstall, dan tombol install-nya hilang dari halaman extension. Selain itu, teman-teman juga bisa disable, tapi nggak usah, karena kita mau pakai. Oke, dan cepet banget ya. Saya nggak nyangka bisa cepet itu. Selanjutnya kita tes aja. Kalau misalnya udah, tunggu sebentar deh ya. Takutnya kecepatan. Lagian waktu kita juga masih cukup banyak. Oh iya, by the way teman-teman, kalau misalnya penasaran lebih lanjut dari materi yang ada di luar kelas ini, teman-teman bisa bahas di Discord ya. Karena salah satu tujuan saya bikin Python Learner, tujuan kami bikin Python Learner itu kami pengen cari koneksi atau mungkin ada orang-orang yang tertarik ke dunia pemrograman. Kita bakal senang kalau bisa bantu teman-teman. Jadi jangan malu untuk reach out. Oke, karena udah done, kita coba aja ya. Jadi ini seperti tab di browser ya. Ini bisa disilang aja. Terus kita bisa pergi ke file, terus buka new file. Nah ini tulisannya bakal untitled karena filenya belum kita save ya. Kita bisa select a language seperti ini. Jadi klik ini, select a language, terus cari aja Python. Nah, maka teman-teman lihat bahwa file ini ada lambang Python-nya. Ya, ini adalah logo Python.
Terus ini bakal buka kayak Python extension-nya tadi, tapi sekarang aja bisa. Anyway, file ini tadi udah terkategori sebagai file Python. Kita bisa ganti namanya, misal dengan nge-save file ini ya, file save. Nah, coba ini setelah teman-teman klik save, maka bakal muncul window untuk menyimpan file Python tersebut. Ini bisa teman-teman ganti aja namanya, atau kalau teman-teman maunya nggak diganti ya nggak usah diganti. Misal hello. Di sini tipenya pasti adalah tipe Python, karena filenya juga file Python. Setelah di save, teman-teman bisa lihat bahwa extension atau tipe file Python itu adalah PY. Kalau di Microsoft Word, teman-teman mungkin mengenali docx atau doc. Kalau di PowerPoint ya PPT atau PPTX sepertinya. Kalau di Python, teman-teman tahu filenya itu extension-nya adalah .py. Oke, setelah itu ini adalah yang saya bilang, yang saya sebut tadi sebagai Microsoft Word-nya pemrograman. Jadi teman-teman bisa ngetik di sini ya. Misal kita coba fungsi yang tadi kita pelajari, yaitu fungsi print. Kita coba lagi ya, hello world. Nah, titik ini seperti bintang yang teman-teman lihat di Microsoft Word ya. Artinya bintang itu apa? Artinya kan filenya belum di-save. Jadi update-nya itu belum di-save, belum tersimpan. Jadi biar titik ini hilang, di Ctrl S aja atau file terus save, maka file ini udah tersimpan, udah terupdate. Di sini kita bisa nulis program Python banyak apapun, ya. Tapi yang bakal kita coba adalah fungsi print. Kita ganti aja hello VS Code misal. Setelah itu teman-teman klik run, lalu run without debugging. Start debugging juga nggak masalah, cuman biasanya kelamaan. Jadi teman-teman run without debugging atau Ctrl F5 ya. Klik aja. Di sini teman-teman mungkin bakal ditanyain tentang file Python extension atau pokoknya ada tulisan kamu mau milih Python extension-mu nggak, atau kamu mau milih linting, ada yang namanya linting tapi nggak perlu dipikirin. Kalau disuruh milih seperti itu, langsung aja pilih select Python extension. Kalau udah di run, teman-teman bakal lihat di terminal sini ya. Ini terminal. Ini ini muncul nih, panjang. Teman-teman nggak usah peduliin dari sini sampai biru ini nggak usah dibaca. Ini adalah ini behavior dari Visual Studio Code. Jadi ini nggak terlalu penting. Yang teman-teman lihat adalah ini ya, output-nya, yaitu setelah teks biru ini. Output ini adalah yang kita tulis di print. Seperti yang tadi kita lakukan dari command prompt atau terminal, kita coba fungsi print ya, terus kan muncul output-nya hello world. Ini output-nya terdapat di terminal ini ya. Kayak gini. Oke, kira-kira ada yang mengalami masalah nggak dari proses menjalankan program Python melalui Visual Studio Code? Kalau emang mengalami masalah, nggak masalah, karena tadi kan saya udah bilang kalau teman-teman nggak mau mencari bantuan atau mau nyari di Google, itu semuanya bakal fix. Dan selama kedepannya kalau teman-teman lanjut belajar pemrograman, bakal ketemu banyak masalah juga, error dan sebagainya, semuanya ada di Google. Oke, ini ada satu yang bilang aman. Kita bisa nunggu teman-teman yang lain ya. Yang Kalau lain misal, juga, oke. yang lain kalau juga ini Rick, kalau semisal aman juga bisa bilang, kalau semisal error juga bilang aja. Oke. Kalau error, maka teman-teman nggak
nggak melihat output-nya seperti ini ya. Misal aku nulis print, tapi tulisannya ada kapitalnya. Pertama teman-teman bakal notice bahwa di sini ini kuning warnanya ya. Kuning ini kita bisa lihat di programnya, oh ada underline kuning. Terus kalau kita hover atau kalau kita letakkan kursor kita di atas ini, maka ada tulisannya, print is not defined. Bahasa Indonesianya, print tidak terdefinisi. Maksudnya, print ini nggak ada di program Python gitu loh. Terus, kamu manggil apa gitu loh. Kamu yakin mau manggil sesuatu yang belum didefinisikan di Python. Untuk yang pylines dan sebagainya ini juga merupakan behavior dari Visual Studio Code, jadi di skip aja. Yang jelas, print is not defined. Ini adalah salah satu kelebihan dari VS Code juga. Teman-teman sebelum nge-run programnya, tahu bahwa ada suatu error yang diindikasikan oleh ini ya, entah warna filenya jadi kuning, atau ada underline kuning. Selain itu, warna teksnya teman-teman notice ya, kalau kita tulis print, warna teksnya adalah kuning. Kalau kita salah, misal pin, nah ini pin is not defined. Jadi seperti itu ya. Nah kalau kita run yang error, ya nggak usah di save dulu nggak masalah karena ketika kita nge-run filenya bakal otomatis ke save. Coba kita run ya. Ini error. Tunggu dulu di bawah sini. Teman-teman lihat di sini ada ngomong, ada kata-kata banyak di sini ya. Ini siapa yang ngomong? Mau mengajukan sesuatu? Oke. Oh, aku Rick. Oh, sorry. Oke, maaf ke. Oke, jadi teman-teman bisa lihat traceback, bla bla bla. Terus teman-teman bisa lihat errornya ada di sini. Name pin is not defined. Sama seperti yang ada di sini tadi. Jadi Visual Studio Code ini bakal ngasih tahu duluan, ini nggak definisi loh, kamu yakin mau nge-run, nanti error loh. Misal ada, kita bikin suatu software, terus ada suatu error yang kita nggak tahu kan, kalau udah di-deploy ke user kan nanti mereka bakal nggak nyaman pakai aplikasinya karena bakal error. Nah, itu adalah kelebihan dari VS Code. Anyway, teman-teman bisa lihat tipe errornya di sini ya, namanya adalah name error. Ada banyak tipe error, tapi nggak usah dihafalin. Bener-bener nggak usah dihafalin, itu nggak terlalu penting. Itu adalah cuma tipe error yang biasanya teman-teman pakai untuk nyari di Google. Jadi, kalau teman-teman nyari di Google, bisa langsung copy ini. Name error, bla bla, ini langsung di-copy, terus kita cari di Google, misal seperti ini. Ini bakal ngasih tahu bahwa, bakal nyari ke Google solusi dari error tersebut. Biasanya, most of the times. Apalagi untuk beginner, pasti teman-teman bakal nemu fix-nya itu banyak banget. Tapi seiring teman-teman belajar tentang pemrograman atau mungkin topiknya itu semakin mengerucut, semakin sepi yang belajar, maka baru sedikit fix-nya dan teman-teman harus cari cara sendiri. Tapi untuk beginner, saya yakin mungkin hampir 100%, 100% of the time, teman-teman bakal nemu solusi dari error tersebut. Jadi seperti itu. Oke, sepertinya semuanya aman. Ini kalau di command prompt tadi, teman-teman nggak bakal nemu indikasi-indikasi seperti yang tadi ya. Oh, by the way, ini ada survei. Jadi di command prompt tadi nggak ada user interface sama sekali, bahkan warnanya juga nggak berbeda. Di sini teman-teman lihat bahwa print ini warnanya kuning, terus yang ada di dalam ini warnanya oranye. Nah, itu adalah salah satu indikasi. Jadi sepertinya materi hari ini sampai di situ aja. Kalau emang ada error, teman-teman bisa bawa ke Discord ya, karena kita nggak bisa screenshot di Zoom, ataupun kita nggak mau gantian-gantian share screen ke setiap orang yang mengalami error, sehingga bakal sangat membantu teman-teman kalau teman-teman bisa screenshot errornya ke Discord. Ya, jadi seperti itu aja ya. Ini yang kita sudah melakukan ini tadi. Selanjutnya kita bakal mendata
presensi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang hadir sore hari ini bisa ngisi link ini ya. Oh, rekornya bakal di-share ke YouTube. Yang kami pikirkan iya, tapi setelah kelasnya selesai. Jadi untuk secara umum bakal di-share setelah kelasnya selesai, yaitu setelah sertifikat udah dibagi ke teman-teman yang berhasil menyelesaikan. Tapi sebelum itu kita bakal bagi rekornya secara private melalui link yang akan dikirim melalui email nanti. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, teman-teman bisa akses rekornya setelah berhasil terupload. Kalau yang belum daftar, berarti yang nggak ada di meeting ini, bisa mengakses setelah kelasnya selesai. Selain itu, setelah kelasnya selesai, kita juga bakal buka akses HackerRank. Jadi assignment atau problem-problem yang ada di HackerRank bisa teman-teman selesaiin secara bebas setelah kelas selesai. Selagi kelas berlangsung, kami akan ngasih waktu untuk assignment HackerRank-nya untuk tutup setiap hari Selasa jam 11.59 ya. Jadi ada 3 hari lebih untuk teman-teman ngerjain 5 soal yang menurut saya nggak susah. Emang nggak susah. Oke, jadi diisi dulu ya. Oke, teman-teman yang apa namanya, ini linknya juga udah aku kasih ya, segera diisi aja absennya. Bisa diisi sesuai course-nya ya, berarti ini masuknya di instalasi. Betul. Oke, kira-kira dikasih waktu sampai jam berapa nih? Sampai meeting sekarang aja, jadi tunggu sebentar ya. Oh, oke. Untuk nggak mengintimidasi teman-teman, santai aja untuk menyelesaikan kelasnya, karena juga nggak terlalu susah, dan teman-teman kita open forum diskusi ya buat semuanya. Jadi nggak usah takut masalah menyelesaikan Oh, ada kelas yang atau tanya, enggak. topik Oke, untuk pertemuan. pertemuannya Nah, mulai biasanya mulai jam berapa? Pertemuannya mulai jam 4 ya. Jadi kita buka kelasnya dari sebelum jam 4. Seperti hari ini kita tadi mulai membuka kelas dari jam 3.45, jadi 15.45 waktu Indonesia Barat. Terus kita mulai bicara, kita mulai memberi materi jam 4:05. Jadi untuk nggak mengulur-ngulur waktu, karena dalam 4 pertemuan ke depan juga kami harus mengatur seberapa banyak materi yang harus dikasih dalam dasar pemrograman. Seperti itu ya. Oke, kami sudah menerima banyak presensi di formulir absensi, maka Ini baru 36 respons ya. Kalau semisal mau dilanjut 37 sekarang. Kalau misal dilanjut nggak apa-apa, Rik. Monggo. Oke. Udah lebih dari setengah kok. Iya. Oke, siap. Jadi selanjutnya kita bakal bahas kesimpulan hari ini ya. Jadi setiap meeting kita bakal coba merangkum semuanya menggunakan kalimat yang sederhana. Jadi hari ini kita bahas tentang alur jalannya kelas. Kelasnya itu poin pentingnya teman-teman bakal nerima informasi lewat Gmail, yang ngerjain assignment lewat HackerRank, dan juga berkomunitas lewat Discord.
Selain itu, kita juga bakal ngingetin hal-hal penting lewat Discord, seperti assignment-nya mau tutup loh, atau mungkin jangan lupa nanti sore ada meeting, itu lewat Discord. Jadi kami harap teman-teman nggak perlu nge-mute server Python-nya Discuss, mungkin teman-teman bisa nge-mute text channel-nya aja. Jadi misal ya, ini saya kasih demonstrasi. Bentar. Oh, ini udah screen. Oke. Jadi ini saya buka Discord di layar. Ini teman-teman bisa nge-mute beberapa text channel-nya aja. Contoh nih ya, saya mau nge-mute diskusi materi, maka tinggal klik kanan. Kalau di HP sepertinya diklik tahan ya, ditahan. Ini mute channel-nya aja. Ada banyak opsi until I turn it back on. Dan yang jangan teman-teman mute adalah pengumuman. Jadi ini yang penting. Ini kalau kita lihat yang sudah saya kirim adalah hal-hal penting mengenai kelas ya. Jadi update pengiriman email. Terus mungkin bagi yang belum menerima email, ini ada masalah teknis dan juga link-link penting. Ini juga ada notifikasi untuk mulainya kelas. Juga bisa teman-teman lihat di text channel pengumuman. Itu yang tadi awal-awal kita bahas. Selain itu, kita juga berhasil menginstal Python dan juga Visual Studio Code. Selain itu juga belajar satu fungsi Python yang namanya print, yang bisa memunculkan data ke kolom output. Jadi 3 hal ya, install Python, install Visual Studio Code, dan juga fungsi print. Seperti itu, karena materi sudah selesai, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami, dan saya kembalikan waktu untuk Saga. Oke, makasih Arik. Sangat membantu banget ya buat yang khususnya masih yang baru-baru kenal tentang pemrograman nih. Oke, baik. Kurang lebihnya seperti itu ya instalasi dalam rangka persiapan untuk course selanjutnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk besok teman-teman masih ada course pertama kita yaitu pengenalan pemrograman. Dan bagi teman-teman nih yang belum follow akun sosial media kita, bisa follow di Instagram kita di @pythonia.learn dan YouTube kita di Pythonia. Dan untuk yang ingin mendapatkan info-info dan diskusi yang seperti Ari katakan tadi tentang pemrograman, boleh banget nih kalian join di Discord kita di link bit.ly/pythoniadc, dan kalian juga bisa support kami ya dengan memberikan financial support tentunya melalui link kasir.id /pioneer.learn. Seperti itu teman-teman. Baik, sekali lagi saya mewakili tim dari Pythonia.learn mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Stay safe and see you on the next class. Baik semuanya, terima kasih ya. Terima kasih juga Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. See you di next class ya. Sampai jumpa besok. Yoi.